Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Zoom hari Senin, Zoom bersama Empat Darah. Kami bukan berempat, tetapi 3 orang. Cuman passwordnya aja yang dari awal sudah Empat Darah. Nah, buat teman-teman, hari Senin itu mungkin hari Senin yang buat employee ya, buat teman-teman yang mungkin bekerja. Mungkin hari Senin tuh, aduh apalagi habis libur nih, Jumat, Sabtu, Minggu, mau masuk Senin tuh rasanya malas banget ya. Tapi buat atomian tuh ya kalau dari Senin suka ngintip bonus buat besok, buat hari Selasa gitu loh. Ore, ada bonus masuk dari Atomi. Jadi buat kami atomian itu hari Senin tuh hari Senin yang ceria gitu loh. Dan hari ini ketemu kembali dengan materi yang sedikit lumayan berat juga. Istilahnya mengapa sih kok bisa gitu ya ada orang yang gagal di Atomi? Karena sebenarnya kami pun bukan orang yang gagal, jadi kami memandang dari sisi kami mengapa sih bisa sampai ada orang gagal di Atomi. Padahal Imperial Master Idoku itu pernah bilang akan menjadi suatu keajaiban kalau kamu gagal di Atomi gitu loh. Nah, padahal sudah disiapkan semua sistemnya, tinggal jalanin gampang banget, tetapi istilahnya masih ada aja yang gagal. Dan yang gagal, ya, maksudnya ada yang menyerah itu pun sudah dengan level yang sudah punya mastership gitu lah. Itu why-nya itu kenapa? Dan yang akan menyampaikan malam hari ini pertama adalah Ibu Maria Francisca Winata Diamond Master, juga center leader dari Terima Kasih Karawaci. Silahkan kepada Ibu Maria Francisca, saya berikan dulu waktunya. Where are you? Selamat malam. Selamat Mana? malam teman-teman. Aku mencari dirimu. Mana? Aku di sini. Iya, iya. Silakan, Cika. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami Empat Darah yang ajaib ya. Empat Darah tapi 3 orang. Nah, ini salah satu keajaiban juga. Nah, teman-teman, kita sangat familiar dengan istilah dari Lidoku, imperial kita, bahwa kalau sampai gagal di Atomi itu suatu keajaiban dunia. Berarti keajaiban dunia nggak hanya ada 7 keajaiban, tapi nambah banyak ya. Tapi orang-orang ini menciptakan banyak sekali keajaiban. Kenapa? Karena kita tahu ya, memang menuju sukses ini butuh mental yang luar biasa ya. Mr. Park bilang, dan bukan Mr. Park yang bilang, memang riset kalau kita baca 99% orang di dunia ini adalah orang gagal. Hanya 1% yang sukses. Dan itu memang seperti itu. Jadi pastikan kita adalah 1% daripada orang-orang itu. Ya teman-teman. Nah, mengapa dikatakan bahwa kalau gagal di Atomi ini suatu keajaiban? Gimana nggak ajaib ya teman-teman? Coba kita lihat. Atomi ini sebenarnya network yang sangat simpel dan sangat sederhana sehingga statement ini muncul ya. Kenapa? Karena join aja free. Berarti nggak ada beban dong ya, nggak ada beban, kita ngajak teman, kita tidak merasa merugikan siapapun untuk mengajak mereka join ya. Kedua, kita tidak ada keharusan tutup poin. Ya, paham ya? Kita nggak ada kewajiban tutup poin, tidak ada pemaksaan bahwa setiap bulan kita harus belanja sampai sekian minimal sekian nominal rupiah atau PV, nggak ada ya. Tapi bagi kita yang atomias yang memang cinta produk, yang memang mengerti menjalankan bisnis ini, nggak ada keharusan itu pun kita pasti belanja. Kenapa? Ya karena memang kebutuhan harian ya. Setiap bulan pasti silih berganti produk kita ada yang habis. Yang pasta gigi lah, sikat giginya lah, sampo, sabun, suplemen, semua ya. Pasti setiap bulan silih berganti ada produk yang habis. Jadi tanpa disuruh pun memang kita pasti belanja ya. Dan semua orang bahkan bukan yang menjalankan bisnisnya, user-user saja pun yang memang hanya ingin jadi user di Atomi, mereka tidak menjalankan bisnisnya, mereka pun akan belanja setiap bulan. Ya, karena slogannya absolute quality, absolute price. Kenapa saya nggak belanja di Atomi dengan kualitas yang bagus, harganya terlayak, ya kan? Kemudian ketiga, tidak ada batasan level. Ya, jadi tidak ada namanya pembedaan pemotongan bonus untuk kita karena jarak kita dengan tim kita yang paling bawah sudah terlalu jauh. Nah, pembayarannya sama, perhitungannya sama. Nah, jadi ajaib juga kan kalau sampai kita gagal. Nah, ini jadi kita bahas kenapa sampai dibilang ajaib. Poin-poin ini yang membuat kita seperti itu, ya kan? Apalagi jenis
produknya banyak. Nggak hanya cuma 5 ataupun 10 atau 50. Ini kita bicara ratusan jenis produk. Jadi kita kalau ketemu dengan tim kita, member kita, user kita, nggak mungkin dari 500 barang yang ada. Kenapa saya bilang 500 nggak genapin yang ada di Korea? Kan nggak semua barang Korea bisa kita belanja ya. Dia ada kasur, ada spray, kita nggak belanja ya. Nah, nggak mungkin 400-500 macam itu nggak ada satupun yang dia butuh sebenarnya. Betul nggak? Ya, jadi jenis produknya banyak. Sehingga memudahkan kita untuk sharing ke teman kita. Jadi memudahkan kita untuk menyocokin apa yang dia butuh sesuai kebutuhan dia. Sehingga waktu dia join sama kita, di saat dia belanja, bukan dia belanja karena tidak enak hati sama kita, karena kita teman baiknya, sehingga dia belanja. Nah, ini nggak enak banget. Saya paling nggak suka kalau terjadi transaksi seperti ini di dalam bisnis Atomi. Ya, tidak mau acara seperti ibu-ibu ibu-ibu arisan ya, kalau dia jalan MLM kayak gitu ya. Rin, kemarin kan gua habis beli barang, lu masa giliran ini gua nawarin lu nggak beli? Odol kek Rin, sampo kan kemarin gua udah beli baju lu Rin. Banyak sekali orang menjalankan gayanya seperti ini. Ya, nggak akan besar bisnis kita karena orang beli karena nggak enak hati. Karena dia teman baik gua belilah gitu. Nggak enak hati. Ini statement yang sangat nggak enak. Saya lebih baik dia nggak belanja. Dia nggak butuh, lebih baik nggak usah belanja. Ya, kenapa? Karena persahabatan kita bukan senilai hanya nilai odol, nilai pasta gigi, nilai sampo. Paham maksud saya ya? Jadi jangan pernah memposisikan member kita ngomong terus sampai dia belanja karena nggak enak hati, ya. Karena memang dia butuh, karena jenis produk kita banyak. Berikutnya yang kelima, ID kita yang tadi kita join itu free itu membuat kita link dunia. Jadi bisnis kita ini, tangan kita menggenggam dunia. Jadi luar biasa kan teman-teman. Gimana nggak ajaib kalau sampai gagal? Apa yang membuat kita ini susah? Berarti sampai kita gagal bukan lagi kesalahan daripada secara teknis atau sistem dari Atomi ini. Sampai kita gagal, berarti kita harus melihat diri kita ini bagaimana. Berarti kita memposisikan menjadi kelahiran dari keajaiban dunia yang baru. Nah, muncullah nama kita ya. Nah, teman-teman, walaupun Atomi ini secara teori ini kita bilang gampang banget, betul ya? Ada orang bilang, iya Rin, ngomong mah gampang, teorinya mah gampang, gitu ya? Teori mah gampang. Teman-teman, di Atomi ini sangat-sangat simple. Ini adalah apa yang sudah biasa kita lakukan. Kita pakai, kita sharing. Kita pakai, kita sharing. Dari kita semua. Siapa dalam hidupnya tidak pernah men-sharingkan sesuatu ke temannya yang dia suka? Film kah, makanan kah, tempat dia jalan-jalan kah? Apapun yang dia merasa suka dan dia cerita ke temannya. Siapa yang tidak pernah lakukan ini? Nah, itu keajaiban dunia kan? Sampai nggak ada orang nggak pernah lakukan itu keajaiban. Ya. Nah, ini berarti adalah apa yang memang rutin biasa kita lakukan. Bukan suatu kegiatan baru yang kita harus belajar. Bukan sesuatu yang Ida seumur hidup tidak pernah sharing sesuatu yang dia merasa suka dan dia ceritakan ke temannya. Sehingga di Atomi membuat Ida harus belajar untuk bercerita. Bukan. Ini sudah menjadi bagian dari habit dan karakter manusia. Selama kita yang disebut manusia, selama Anda dan kita semua di sini adalah makhluk sosial, tidak usah diajarkan kita akan bercerita. Tidak usah diajarkan kita akan menggebu-gebu menyampaikan sesuatu yang kita anggap baik, bagus kepada teman kita. Betul nggak? Ya, pasti Anda setuju di sini. Ya. Nah, teman-teman, terus mengapa ada yang gagal? Segitu gampang, segitu simpel, kenapa ada yang gagal? Di sini saya ingin teman-teman benar-benar menyimak dan mengerti, tidak salah mengartikan apa yang kami sampaikan. Jangan teman-teman menganggap tuh kan, gue udah bilang Atomi susah, banyak loh yang keluar, ya. Nah, banyak loh yang buka. Kalau nggak percaya, coba buka bagan kamu. Lebih banyak yang abu-abu kan daripada yang biru. Susah, ya. Semua di sini bagannya pasti banyak sekali yang abu-abu.
Teman-teman, di sini bukan berarti bisnis atomi yang susah. Tadi setelah saya sebutkan tadi, berarti apa yang tadi ingin saya sampaikan? Bahwa secara teknis atomi ini adalah bisnis yang sangat gampang. Dia menghapus segala kepotensi atau kemungkinan yang membuat kita gagal. Makanya kalau sampai kita gagal, kita disebut orang yang ajaib. Ya. Nah, kenapa? Karena teman-teman, di atomi ini kita masuk ini tidak ada yang namanya filter. Ya, tidak ada saringan. Kalau Anda mau lebarkan lagi di luar atomi, orang sering bilang gini kan, sebenarnya gue tuh udah muak, udah kapok deh yang namanya MLM. Gue tuh sebenarnya udah nggak mau lagi, ya kan? Ini aja tiba-tiba bisa masuk ke atomi, yang ternyata juga MLM lagi. Kalau kita mau melebarkan, mau melihat atomi di belakangnya MLM, ya. Kenapa, teman-teman? Karena MLM ini, ya, secara khususnya itu atomi, itu tidak ada namanya filter, tidak ada seleksi, tidak ada saringan. Ya. Sorry, ada suara bocor. Oke. Nah, teman-teman lihat, suatu perusahaan besar, ya, dia membutuhkan 3 marketing. Itu yang surat lamaran masuk tuh 1000 lamaran, teman-teman. Ya, kemudian dari beberapa saringan, filter sampai akhirnya diputuskan diterima 3 orang itu. Berarti sudah 997 orang itu dibuang, dianggap tidak kompeten, dianggap tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh perusahaan ini. Dari semua itu dipilih hanya 3. Dan 3 yang masuk ini pun belum tentu bertahan lama. Bisa aja hanya 6 bulan dia keluar, resign. 1 tahun resign. Belum tentu 3 ini akan menjadi salah satu direktur di perusahaan itu nantinya. Ya. Jadi perusahaan itu sebelum jadi karyawan itu 3 marketing itu masuk, berarti sudah 900-an itu gugur. Nah, itulah yang abu-abu, teman-teman. Nah, namanya bisnis MLM, khususnya atomi, yang bayar pun tidak, jadi lebih tidak ada filter lagi. Kalau di MLM lain mungkin masih ada filter. Kenapa? Waktu join aja udah bayar. Ya, mau apakah hanya bayar pendaftarannya, atau yang sudah bergabung harus beli jutaan barang. Berarti masih ada filter loh. Nggak ada duit kan nggak bisa masuk. Betul ya? Nggak ada duit kamu nggak terdaftar. Lah di atomi benar-benar tidak ada saringan. Siapapun masuk karena nggak usah bayar. Yang penting punya email sekarang. Ya, tinggal bikin email baru, nggak bayar pula masuk dia. Nah, kemudian bagaimana? Seleksi alamlah yang terjadi. Hukum rimba terjadi di sini. Ya, hukum rimba dalam arti yang positif, teman-teman ya. Hukum alam bagaimana? Ya, seleksi alam yang bagaimana? Kita tahu, walaupun atomi kita bilang gampang ya, cuma cerita, tapi segampang-gampangnya semua bisnis ya, terutama atomi, ini sangat membutuhkan komitmen kita, konsistensi kita, disiplin kita, dan perencanaan yang matang. Ini wajib, teman-teman. Banyak orang kenapa gagal? Karena yang tadi nggak ada filter itu, waktu masuk katanya gampang. Ya, di atomi ini nggak usah ngapa-ngapain, oh masuk aja nggak bayar kok. Kalau nggak bisa kan tinggal panggil leader kita. Ya, nah jadi mereka tidak melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin sukses. Bagaimanapun kita di sini, kalau ingin menjadi orang yang sukses, itu perjalanan kita tuh harus kita lewati. Harus melewati syarat dan ketentuan orang sukses. Jadi perjalanan mental orang sukses itu sama di bidang apapun. Ya, dia mau sukses di bidang A, di bidang B itu pasti sama. Pasti dia mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Dia pasti mempunyai konsistensi yang luar biasa. Dia punya disiplin yang tinggi dan dia punya perencanaan yang matang. Ya, sudah pasti itu. Nah, jadi kalau dia masuk di atomi, dia tidak memiliki komitmen, konsisten, disiplin, dan perencanaan yang matang, masuk terus berharap dia menjadi imperial, ya nggak mungkin. Maka terjadilah keajaiban dunia ini, ya, karena dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin sukses, teman-teman.
Ya, komitmen bagaimana? Komitmen untuk selalu belajar bersama, untuk hadir dalam Zoom bersama. Ya, itu perlu komitmen. Kenapa? Jam segini drakor gue lagi mulai, ya, lagi seru-serunya. Temen gue yang biasa nongkrong jam segini nih sekarang lagi sempetnya. Banyak sekali godaan untuk kita tidak Zoom untuk hari Senin atau Zoom di hari apapun yang leader Anda adakan, ya. Kemudian kita harus menghadiri seminar, nggak gampang teman-teman. Tapi disitulah seleksi kita dilakukan, ya. Nah, kesuksesan ini kan perlu perjuangan yang sangat matang, perlu perjuangan yang mati-matian. Dan kita semua harus melewati fase-fasenya. Kesuksesan sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Sebelum Anda hari ini, Anda pasti melewati fase yang namanya belajar minum susu. Ya, belajar untuk mengisap susu, untuk menyedot susu, menelan dan menyusui, maksud saya. Anda pasti belajar menyusui. Bayi yang gagal belajar menyusui itu meninggal. Itu fase kehidupan penting di saat bayi itu. Dia harus lolos itu. Ya, kemudian Anda melewati fase bagaimana Anda belajar merangkak, berjalan, berlari terus. Itu adalah fase-fase yang kita lewati. Sama. Di bisnis ini Anda harus melewati fase-fasenya. Banyak sekali orang memulai bisnis ini kenapa? Gagal di bisnis kenapa? Karena hanya berani memulai. Di dunia ini terlalu banyak orang yang berani memulai, tapi tidak berani menyelesaikan keputusan yang sudah diambil. Ya, memulai mah gampang. Tapi bahkan di dunia ini yang lebih parah lagi, untuk memulai pun nggak berani. Ada nggak? Ada. Pernah nggak Anda bertemu dengan calon member Anda, sebenarnya dia tertarik banget, dia yang hubungin Anda, yang nanya Anda jelasin, terus Anda tanya dong, terus gimana Bu? Aku pikir dulu ya, pikirnya, padahal dia yang pengen tahu, dan kita jelasin berulang-ulang ya, tapi memutuskan untuk memulai pun nggak berani-berani, nggak tahu apa yang dipikirin ya. Nah itu berarti lebih parah lagi, untuk memutuskan memulai aja nggak berani ya. Nah terus kita ingin masuk ke fase yang pertama, yang pada umumnya itu adalah orang biasanya fase pertama itu berani memulai. Ini banyak. Hampir semua orang. Ini termasuk yang masuk ke kita dengan semangat, tapi akhirnya jadi abu-abu. Mereka berani memulai. Ya, mereka waktu memulai, waktu dijelaskan, Anda jelaskan, wah ya, bagus ya Bu, wah semangat nih Bu, wah semangat, oh Bu, wah dia kata, wah ini gampang nih, kalau ini mah gue bisa, cuma cerita ya Bu, wah ini saya bisa, wah ini enggak. Dia merasa bisa sekali di bisnis ini. Gampang sekali bisnis ini. Teman-teman saya mau bilang ya, sesusah-susahnya bisnis Atomy ini udah yang tergampang. Ya, sesusah-susahnya ini udah yang tergampang. Kenapa tergampang? Balik yang tadi di awal ya, nggak bayar, nggak ada batasan level ya, nggak ada tutup poin ya, produk banyak, link dunia, itu luar biasa ya. Nah sekarang pertama berani memulai, merasa bisa banget, merasa gampang banget. Nah kemudian sebenarnya fase pertama ini adalah bisnis baru untuk kita teman-teman. Kita selalu bilang, Anda memulai di Atomy, kosongkan diri Anda. Belajar dari nol, belajar dari semua seminar, belajar dari leader Anda, hadirlah di Zoom. Jangan merasa bahwa Anda bisa, karena Anda adalah seseorang di tempat yang lama. Ya. Nah, di sini biasanya orang tidak menyadari apa yang dia tidak bisa. Fase pertama adalah fase di mana kita memulai dan kita merasa kita bisa dan kita tidak menyadari apa yang kita tidak bisa. Itu fase yang pertama. Ya. Kemudian berjalannya waktu, dia mulai masuk ke fase kedua. Fase kedua ini adalah mulai menyadari ketidakmampuan dirinya. Disinilah berhenti. Ya. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tidak punya keberanian untuk bertahan. Dia mulai menyadari ketidakmampuannya. Bu Rini, ternyata nggak gampang ya Atomy ya. Saya udah ngajak teman-teman saya semua orang. Ya, nggak ada yang mau. Pas ada beberapa orang dia bilang dia sudah member. Teman-teman saya yang lain
semuanya nggak mau. Bahkan ada yang nggak respon. Saya pikir tadinya gampang. Gak gampang ya Bu Rini ya. Aduh, gue nggak bisa deh, gue nggak cocok, gue nggak jodoh katanya. Siapa yang ajang cari jodoh di sini, ya? Nah, teman-teman, orang ini berarti tidak buat list nama. Dia bilang semua, coba ditanya, sudah berapa orang yang win? Udah banyak Bu, berapa? 8. Wah, 8 orang ini dia harap kalau 8 orang ini maupun dia udah langsung jadi imperial. Teman-teman ya. 8 orang ini bergabung atau tidak, Anda belum akan langsung menjadi imperial. 8 orang kalau bergabung semua ini pun masih butuh proses yang panjang kita untuk berlari bersama. Ya. Nah, 8 orang ini terlalu kecil untuk mewakili yang katanya semua orang tidak mau. Untuk mewakili kata bahwa bisnis ini susah. Ya. Kenapa? 8 orang terlalu kecil. Ya. Nah, teman-teman, di saat mulai menyadari ketidakmampuan dirinya ini adalah fase yang sangat genting, disitulah mundur semua. Teman-teman Anda yang mundur dan yang abu-abu semua adalah mentok di fase kedua. Ya, ibaratnya kalau bayi dia hanya sampai merangkak, ternyata belajar jalan susah, ya mesti berdiri. Bayangin lo 2 kaki berdiri gini gak simbang, tumbang dong belakang, ya ke depan, ya dia bayanginnya kan begitu ya bayi ya. Kan bayi coba Anda berdiri, kejoblak kan, jatuh kan. Jadi dia hanya sampai merangkak. Dia akan membayangkan ternyata susah berdiri, berjalan, dan berlari. Nah, mulai menyadari ketidakmampuannya ini, ternyata dia salah melakukan bagiannya, teman-teman. Di dalam bisnis network marketing, teman-teman, yang paling susah apa? Yang paling susah adalah mengundang dan follow up. Yang paling gampang apa, teman-teman? Presentasi. Bagi orang baru yang tadi ada di fase pertama yang berani memulai, itu salah mengerti. Dia pikir apa? Dan yang biasanya orang yang awam yang baru mulai juga yang mengundang temannya dan temannya tertarik, dia juga terjebak di situ. Dia bilang apa? Gampang, nanti lu tinggal ngajak temen lu aja, panggil Bu Rini akan jelasin kayak hari ini, Bu Rini bantu kita jelasin kan. Nah, jadi cari orang aja, nanti tinggal infoin Bu Rini. Teman-teman, presentasi yang dilakukan Bu Rini itu yang paling gampang. Leader Anda presentasi itu yang paling gampang. Kalau sudah sampai julukannya leader, teman-teman, presentasi, dia merem, tidur, ngigo juga judulnya keluarnya bisa presentasi, teman-teman. Pairingnya ditanya berapa, dia tahu, teman-teman. Ya, itu udah otomatis, teman-teman. Yang paling susah apa? Sampai imperial, sampai Mr. Pak, yang paling susah apa? Mengundang, teman-teman. Jadi tidak heran kalau anak baru itu akhirnya dia merasa menyadari yang kedua itu ketidakmampuan dia mengundang. Kenapa? Karena di awal step dia merasa dia bisa karena pekerjaan yang paling susah itu dia pikir itu yang paling gampang, terbalik. Jadi banyak sekali orang yang menjalankan multi level marketing atau Atomy menghindari belajar presentasi. Gua nggak bisa ngomong, ya. Gila, gimana mau nyampein produk kayak gitu? Gimana nyampein marketing plan? Gua nggak paham. Jadi dia nggak pernah mau belajar itu, dia anggap itu yang paling susah. Gua bagian mengajak orang aja. Dia WA 20 orang. Ada 10 bilang, iya Bu, hadir. Di detik-detik terakhir semua mendadak kucingnya melahirkan semua. Akhirnya nggak ada yang datang kan? Dia merasa ternyata susah, gue udah hubungin orang, ini tuh ternyata susah itu. Kenapa? Karena memang itu yang paling susah. Kalau dia mengerti dari awal bahwa itu yang bagian susah, kita berhati besar. Kalau kita mengerti itu susah, maka waktu kita gagal mengundang, kita tahu memang itu bagian yang paling susah. Kita justru belajar bagaimana mengundang. Presentasi di Atomy ini, apalagi Atomy ini kita semua tidak ada yang menjual produk ya. Kita semua hanya jual cerita. Nah, cerita Anda bersama produk pasti nggak usah dihafalin. Anda nggak usah hafal waktu saya sikat giginya rasanya seperti ini. Kedua, pasta gigi, terus mata Anda berdik-berdik kayak orang hafal gitu. Nggak perlu, itu cerita Anda, natural sekali. Anda sikat gigi rasanya apa? Pasta giginya gimana? Sikat giginya gimana? Ya, nggak perlu dihafal. Jadi itu yang paling simple. Jadi belajar tuh berani untuk presentasi. Ya. Nah, jadi masuk fase kedua, dia menyadari dia tidak mampu, dia mundur. Jadi kita dari awal pun harus sampai kepada teman-teman kita.
Jangan takut untuk mengundang. Anda bisa mendatangkan 1-2 orang sudah bagus. Banyak teman-teman kita yang nggak ngerti. Kemarin saya home meeting pun masih ada member saya yang tanya. Saya bingung ya. Itu lihat itu kalau kita kasih contoh. Misalnya kalau kita leader sharing. Kita kan tampilin ya. Upload foto-foto kita lagi home meeting ya. Lagi ada 8 orang, 10 orang, 15 orang, bahkan 20 orang. Lagi home meeting kita ya. Kita demo skincare, jelasin marketing plan. Dia tanya. Saya bingung Bu gimana ngumpulin orang segitu banyak gitu kan. Kok saya nggak bisa. Nah teman-teman. Saya bilang. Kalau teman-teman melihat itu dilakukan oleh leader Anda. Dia home meeting. Datangnya 10 orang, 15 orang. Itu bukan leader Anda yang mengundang. Ya, sewajarnya kemampuan orang mengundang 1 orang itu hanya mampu mengundang 1-2 orang teman-teman. Kalau sampai leader Anda kasih lihat foto itu datangnya 10 dan 15 orang, berarti sebenarnya di situ sudah terdiri member-member aktif daripada leader Anda. Member-member aktifnya leader Anda yang membawa member dia 1-2 orang, terkumpullah rame-rame. Paham ya? Jadi dia harus tahu dari awal bahwa dia kalau susah mengundang itu memang demikian. Jadi kemampuan dia terus membawa 1-2 itu udah bagus dan dia belajar kemudian presentasi. Paham ya? Jadi jangan sampai membuat dia merasa yang tergampang itu adalah mengundang. Akan membuat dia gugur. Ya. Kemudian yang ketiga. Kalau kita sudah bisa membuat member kita memahami fase pertama, fase kedua ini. Maka dia akan lanjutkan fase ketiga. Fase ketiga pelan-pelan dia sudah mulai menguasai bagaimana mengundang. Bagaimana dia menyampaikan atau mengajak atau sharing sesuai dengan kebutuhan daripada calon membernya ini. Ya, kemudian dia sudah mulai menguasai bagaimana cara menyampaikan produk, bagaimana cara menyampaikan visinya dia, bagaimana menyampaikan marketing plan ya. Walaupun baru berani di dalam satu skop kecil, table talk ya 2 orang, 3 orang atau di home meeting di center leadernya ya. Dia berani, belum berani maju ke ODS, tapi dia sudah mulai berani di situ ya, itu dia udah masuk fase ketiga. Sampai setelah Anda fase ketiga, berarti sebentar lagi Anda pasti maju sampai ke fase keempat. Nah, sampai fase keempat ini Anda tinggal gelundung aja udah akan jadi ASM dan seterusnya jadi imperial. Yang fase keempat ini kita semua udah jadi otomatis. Ya, sudah menjadi habit kita. Sudah menjadi 8 step Anda akan menjadi 8 habit Anda. Nah, kalau 8 habit ini tercipta, itu otomatis Anda akan jadi sukses. Nah, teman-teman, mereka yang gagal, begitu banyak, jadi kesimpulan adalah begitu banyak orang yang gagal atau keluar atau mundur dari Atomi, kenapa? Bukan dari Atominya susah. Tapi dari mereka yang tidak mengerti bagaimana mereka harus melakukan hal-hal untuk menjadi sukses. Mereka tidak mengerti dan tidak melakukan komitmen ya terhadap impian mereka, ya tidak konsistensi mengerjakannya, ya tidak disiplin dan tidak ada perencanaan yang matang. Seperti hari ini adalah 1 April teman-teman. Berarti ini masuk periode baru. Peluang untuk mereka yang belum special agent ini peluang yang baik. Di awal bulan, Anda kalau special agent, berarti Anda di awal bulan mengejar sampai akhir bulan, kanan kiri minimal 1,4 juta PV. Anda tinggal pecahkan per periode. Atomi ada 2 periode ya, tanggal 1 sampai 15, 16 sampai akhir bulan. Maka dalam 1 sampai 15 April ini, kejarlah maksimal supaya bisa capai 700 dulu kanan kiri. Tinggal periode kedua bisa 700 lagi kanan kiri. Maka Anda akan special agent. Kalau Anda mengejar special agent Anda dengan kekuatan jaringan, maka Anda akan semakin kuat dan Anda gampang menuju ke SSM. Kemudian SM. Bagi yang mau mengejar SSM dan SM ini juga sangat tepat. Ini awal periode tanggal 1 gaspol. Jangan Anda tidak mengamati PV Anda. Jangan Anda tidak melakukan mati-matian. Lega kemarin baru selesai periode. Napas dulu saya mau main, istirahat dulu 3 hari baru mulai. Anda sudah ketinggalan. Kenapa? Karena ini PV harian kita. Coba evaluasi setiap hari. Dari kita semua harus bisa evaluasi harian. Karena Anda punya bisnis, ibaratnya Anda punya toko, punya bisnis. Anda harus bisa tahu
hari ini omset Anda bagaimana dengan kemarin? Karena toko Anda dibuka tiap hari. Ya, Anda kalau buka toko, ya toko Anda sepi atau ramai, konsisten Anda akan buka dari pagi sampai malam. Ya, Anda kerja sama orang, Anda employee, Anda juga penuh dengan komitmen dan konsisten. Tiap pagi berangkat, pulang malam, Anda lakukan itu sampai puluhan tahun. Ya, banyak sekali orang merasa terlalu lama untuk memperjuangkan bisnisnya sendiri, Atomi, dalam kurun 5 tahun. Lama banget 5 tahun. Anda nggak bisnis, saya mau bisnis yang 2 bulan saya sudah kaya raya. Maka ikutlah investasi, tenggelamlah. Ya, 5 tahun terlalu lama buat dia untuk bisa mengerjakan bisnisnya sendiri. Tapi dia penuh komitmen dan konsisten menjadi orang yang membangun aset orang lain selama 40 tahun sampai dia pensiun. Masuk akal apa enggak? Ya. Itu adalah orang-orang yang mencetak keajaiban dunia. 5 tahun untuk bisnisnya sendiri dia merasa kelamaan, bangun aset orang lain sampai dia bongkok 40 tahun dia lakukan. Gaji nggak naik-naik, nggak merasa lama, nggak merasa setengah mati. Gelem. Bingung kan? Bingung. Ya. Jadi teman-teman, kalau Anda melihat satu persatu dari teman-teman Anda atau sponsor Anda sekalipun mundur dari bisnis ini, ya yang ngajak saya udah nggak aktif, ya tinggal saya. Jangan mundur. Impian Anda terlalu indah, terlalu mahal untuk dipatahkan orang yang mundur, yang tergugur oleh seleksi alam. Pastikan Anda adalah orang-orang yang lolos di seleksi. Anda adalah orang yang 1% itu. Pastikan itu. Yang bisa mastiin siapa? Mungkin takdir ya kalau saya bisa lolos. Enggak ada bicara takdir kalau Anda lolos, teman-teman. Di tangan Anda. Mau nggak Anda masuk menjadi 1% orang itu? Kalau mau, larilah bersama kami. Evaluasi PV Anda tiap hari. Lakukan yang terbaik. Pastikan setiap hari Anda melakukan yang terbaik untuk keluarga Anda. Ya, jadi di sini kita bicara berarti kemampuan bertahan. Mereka yang tidak bertahan, ya, karena dari awal Atomi tidak langsung Anda join, Anda terima duit, ya. Anda perlu menjelaskan, menyampaikan produk-produk ini, informasi yang indah kepada teman-teman Anda. Petinju yang tangguh itu bukan petinju yang paling duluan kasih pukulan keras kepada lawannya. Petinju yang tangguh, yang menang adalah petinju yang punya kemampuan bertahan yang paling lama. Ya, sampai lawannya tuh kelelahan nonjok, ya nggak kena itu keluar tenaga loh. Anda tonjok ini sekuat tenaga ini Anda lelah loh. Yang mampu bertahan dia yang menang, teman-teman. Mari pastikan kita ini adalah seorang petarung yang luar biasa. Pastikan diri Anda adalah seorang petarung yang mampu bertahan untuk mencapai kesuksesan itu, teman-teman. Atomi terlalu gampang. Dibandingkan bisnis di luar sana ini terlalu gampang. Nah, teman-teman, terlalu gampang ini, kegampangan Atomi ini yang tidak memberi kita target, ya, PV tidak dinolkan sebelum Anda pairing. Semua kebaikan Atomi ini menjadi pisau dua mata, bagaikan pisau yang mempunyai 2 mata sisi. Ya. Ini kebaikan Atomi, kelebihan Atomi bagi seorang pemalas, bagi seorang loser, bagi seorang yang tidak pernah bisa memenangkan pertarungan dia. Ini akan jadi bumerang. Ya, jadi mereka yang mundur, mereka yang abu-abu, jangan Anda tiru. Kenapa? Karena semua kebaikan Atomi jadi bumerang bagi mereka. Terlalu santai, nggak ada target kan? Rin, gue mau join di Atomi, nggak ada target kan Rin ya? Boleh ya Rin? PV-nya nggak hapus kan? Kita share kebaikan Atomi. Kita bilang, Atomi tidak memberikan kita target. Ayo fight. Anda bisa menentukan target Anda sendiri. Potensi general bonus ini adalah PV harian. Pairingnya ini harian. Tapi Atomi tidak memberikan target. Selama Anda belum nyampe, dia akan tunggu. Nah, yang di otak mereka, yang pemalas, yang tidak ada komitmen dan konsisten ini, nah, ditunggu. Jadi dia bukan mengambil statement bahwa ini adalah peluang, challenge lah diri Anda untuk segera bisa pairing harian.
Mau yang di pairing yang 300.000 PV atau 700.000 PV atau 1,5 juta PV sampai seterusnya sampai 50 juta PV. Challenge diri Anda ini punya peluang harian. Dia tidak menanggap itu. Yang dia rekam ada apa? Jadi setiap berita yang disampaikan itu penangkapan orang beda-beda teman-teman. Bagi mereka seorang yang loser, pecundang yang ditawar, nah nggak dihanguskan asik Atomi. PV ditunggu ya, nggak ada batasannya. Saya masuk nggak bayar ya. Terus PV-nya nggak dihangusin kalau nggak belum pairing. Saya 5 tahun nggak pairing juga nggak apa-apa ya. Dia kasih testimoni itu ke temannya. Tuh saya tuh 5 tahun baru pairing sekali nggak hangus kan? Enak kan? Nah, ya. Jadi kelebihan dan kebaikan Atomi ini menjadi bumerang balik ke mereka. Yang mengunci mereka menjadi orang yang tidak sukses. Karena memang dia cuma menangkapnya itu. Bagi kita seorang pejuang yang tangguh, kita akan melihat, wah kebaikan Atomi ini luar biasa. Kebaikan Atomi ini membuat saya, kalau sampai saya nggak sukses, ini ajaib banget nih. Nah itu yang dimasukkan oleh Imperial Liduku. Gila, Atomi begitu baiknya. PV saya nggak dihanguskan. Saya bisa kejar maksimal. Saya nggak usah bayar masuknya. Saya tidak ada batasan level. Dia di Korea sudah beda 10-an tahun pun sampai kita Indonesia masuk PV, Grab masuk ke dia semua. Ya, produknya banyak, link dunia. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, tiba-tiba saya punya jaringan ada di seluruh dunia. Keren banget. Berarti saya kalau tidak sukses, saya ini berarti keajaiban dunia terjadi. Itu maksudnya teman-teman. Jadi teman-teman, kebaikan Atomi sekali lagi itu akan menjadi bumerang bagi mereka yang memang malas dan tidak, yang salah menangkap dan salah mengartikan kebaikan daripada Atomi. Ya, jadi itu teman-teman ya. Itu aja dari saya. Jadi sekali lagi pesan saya teman-teman, kebaikan Atomi ini apakah akan menjadi suatu nilai yang luar biasa bagi Anda untuk bisa lari dan sukses di Atomi, atau sebagai bumerang bagi Anda justru akan membuat Anda tidak sukses di sini, itu hanya bisa dikembalikan kepada Anda. Seleksi alam akan terjadi. Bertahanlah. Ya, itu aja dari saya. Silakan Rini. Makasih Bu Maria Francisca Winata. Kalau udah ngomongin Atomi ya, kayaknya nggak terima. Si Ika udah dibilang, kok ada sih yang gagal itu kenapa sih ya? Ya karena mereka tidak, istilahnya tidak memandang bisnis ini itu suatu bisnis yang besar. Terus tidak ada komitmen, tidak ada disiplin, tidak ada konsistensi, tidak ada perencanaan, bahkan mental orang sukses pun nggak ada. Jadi dia pun istilahnya mau menjalankan bisnis apapun ya menurut saya ya nggak akan bisa sukses gitu loh. Oke, kita panggilkan Ibu Ida Ratri Kartikasari dulu nih. Ibu Ida, wes, rambutnya udah panjang nih, Mak. Menggondrongkan diri ya. Gondrong ceritanya. Ya, Gimana? semangat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Rini, terima kasih Ika. Sebenarnya udah diulas semuanya ya, sama Ika udah diborong semuanya. Saya harusnya cuman menutup aja. Seperti itu ya. Oke, baik. Bicara tentang kesuksesan ya teman-teman. Bicara tentang kesuksesan sebenarnya itu kalau saya bilang itu relatif ya, relatif bagaimana kita memandang kesuksesan itu. Kemudian setiap orang memiliki kesuksesannya masing-masing sesuai dengan, kalau menurut saya adalah sesuai dengan apa yang dia impikan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ketika Anda memimpikan menjadi seorang imperial, maka kesuksesan itu bisa dikatakan bahwa Anda kalau sudah mencapai imperial, maka Anda sukses. Tetapi ada orang yang merasa bahwa hari ini aku sudah cukup makan sandang, pangan, papan untuk hari ini cukup, itu adalah impianku, udah mengalir seperti itu ya, itu suksesnya dia cuma segitu takarannya. Jadi kalau saya bilang kesuksesan itu sangat relatif, maka dari itu kenapa Atomi mengajarkan kepada kita untuk membangun sebuah visi ya, menciptakan visi. Nah, kenapa? Karena visi itulah yang akan menuntun Anda pada capaian Anda, kesuksesan Anda itu ya dasarnya dari visi Anda. Apa yang Anda inginkan? Dan kalau saya sampaikan, kalau menurut saya ya, namanya kesuksesan adalah
kita mampu melangkah, melewati kita hari ini sebenarnya udah kesuksesan yang paling minimal. Ya, saya katakan begitu. Ya, saya mampu melewati atau melebihi ya kemampuan saya hari ini, mampu melebihi kemampuan saya kemarin, itu adalah kesuksesan saya hari ini. Nah, tetapi untuk kita semuanya yang menjalankan bisnis sudah seharusnya kesuksesan kita adalah apa yang menjadi visi kita, impian kita, goal set kita. Nah, kalau ideku Imperial Master menyampaikan kalau sukses gagal di Atomi itu amazing ya. Saya rasa apa yang sudah diuraikan Ika itu betul sekali. Nah, tinggal sekarang kita mengulas lagi kenapa terjadi kegagalan. Ya, kenapa terjadi kegagalan saat ini? Tetapi kita semuanya juga harus paham juga bahwa kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan untuk esok hari. Nah, ini Anda harus paham, ya. Ketika Anda sekarang ini mungkin ditolak oleh satu orang, kemudian Anda menganggap ini adalah gagal bisnis Anda Atomi, ya, maka besok Anda tidak akan pernah meraih itu. Tidak akan pernah ketemu yang namanya orang mau join Atomi di jaringan Anda. Nah, jadi bagaimana konsep kita melihat kegagalan, bagaimana konsep kita melihat sebuah kesuksesan itu sangat penting sekali. Ya. Jadi saya orangnya mungkin bisa dibilang orang yang sampai kalau saya bilang ketika mungkin lagi dalam susah, lagi dalam di titik nadir paling bawah begitu ya. Kadang saya juga mempertanyakan ya Tuhan, saya ini dibuat dari apa sih? Kayaknya kok sudah bakbuk gitu ya. Rasanya melelahkan sekali begitu ya. Nah, tinggal bagaimana saya meyakini bahwa setiap apa yang hadir dalam hidup saya, sekalipun itu tempaan yang luar biasa berat, ya, mungkin kegagalan saya mengenalkan Atomi ke orang yang menurut saya seharusnya saya bisa mengenalkan, ternyata malah ditolak, ya, seperti itu tergantung diri saya nantinya melihat, ya. Nah, ketika saya bilang, wah, gila ya ternyata. Udah pupus deh impianku untuk mendapatkan mememberkan dia ya, untuk dia bisa mengenal Atomi dan join di bawah saya begitu ya. Nah, ketika saya bicara seperti itu, maka tidak akan ada keinginan saya untuk menemui dia lagi, bercerita lagi tentang Atomi lagi, itu pasti ya. Jadi bagaimana kita mengubah cara pandang kita tentang sebuah kegagalan. Kalau Anda menganggap bahwa 1, 2, 3 kali Anda melakukan dan itu gagal, maka ya Anda hanya stuck di situ saja. Ini tiap Bahkan malam saya ada Zoom. ya, bahkan mungkin Anda tidak hanya stuck di situ, bahkan Anda merosot mundur seperti itu. Seperti air yang mengalir ya. Kalau Anda seperti itu, Anda seperti air mengalir. Adakah air mengalir itu ke atas? Nggak ada ya, perlu pompa jet pump untuk mengalirkan ke atas ya kan. Nah, kalau Anda hanya mengalir ke bawah, kalau Anda hanya berpikir bahwa bisnis itu mengalir saja, itu juga keliru teman-teman ya. Tetapi bagaimana kita melihat konsep mengalir ini dari sudut pandang yang mana dulu? Mengalir buat saya adalah saya berjuang untuk melihat potensi diri saya, untuk melihat bisnis saya, ya, dan mempertahankan, bahkan saya memperjuangkannya untuk kehidupan saya yang lebih baik. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan, ya, ketika Anda semuanya udah join Atomi. Join itu gampang, tadi Ika sudah kasih gambaran ya, semuanya teman-teman juga tahu. Nggak ada filter sama sekali, betul? Nggak ada filter ya. Nah, yang paling sulit adalah maintenance ID Anda. Memelihara ID Anda, bahkan ya masih banyak loh, ya masih banyak yang
Anda tidak mempedulikan ID Anda sehingga ID Anda tanpa sadar sudah mendekati masa terminasi, ya. Anda tidak melihat kiri kanan Anda juga, ya. Nah, itu juga penting sekali untuk Anda pikirkan, ya, bahwa kesuksesan tidak hanya seperti Anda membangun, ya, tidak hanya seperti Anda membuat sebuah gedung begitu saja, kemudian membiarkannya. Tidak. Tetapi bagaimana Anda memelihara gedung yang Anda bangun itu, sehingga gedung itu punya manfaat atau nilai yang lebih dan memberikan hasil kepada kita. Nah, ini penting. Nah, lalu bagaimana kita memaintenance atau memelihara bisnis atomi kita? Yang pertama yang harus Anda pahami bahwa Anda harus benar-benar paham tentang apa? Market Anda. Artinya kalau di sini saya aplikasikan paham tentang market Anda adalah paham bagaimana member Anda di kiri kanan Anda. Nah, kalau Anda mau sukses, Anda harus pahami ini. Siapa member di bawah Anda, kiri kanan itu dilihat. Mana yang perlu dibantu, mana yang harus ditolong. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Yang kedua adalah paham tentang produk. Nah, teman-teman, kalau tadi Ika menyampaikan, ya, kita sekalipun tidak ada keharusan, kewajiban berbelanja sekian setiap bulannya, tapi kalau kita paham bahwa produk ini adalah alat sukses kita, maka kita mau tidak mau dan harus mau untuk apa? Mengalihkan semua produk-produk yang kita pakai dengan produk atomi. Untuk apa? Untuk alat kita cerita. Oh, pakai ini rasanya seperti ini, ya. Oh, pakai sampo ini. Oh, yang herbal bedanya apa dengan yang absolut? Oh, bedanya apa dengan yang yang ketombe, ya. Nah, kalau Anda tidak pernah mencoba, bagaimana Anda bisa bercerita? Ternyata misalnya saya mau ngomong, ditanya begitu, ya, saya ditanya sama Pak Obed, Bu Ida, sampo yang ketombe itu, scalp care itu seperti apa Bu Ida rasanya? Sama enggak sama herbal bau-baunya begitu? Ketika saya tidak pernah memakai scalp care, saya pasti akan ngomong, sepertinya begitu Pak Obed, sepertinya sama, karena kita semuanya kan bahannya herbal. Loh, ya kan? Seperti itu. Tanpa bisa menekankan, meyakinkan Pak Obed bahwa produk scalp care ini rasanya itu semriwing, sejuk gitu, ya. Baunya pun sedikit banyak berbeda dengan yang herbal. Saya nggak bisa cerita. Betul? Jadi kita harus benar-benar paham tentang produk kalau kita mau sukses di sini. Satu, paham marketnya. Market kita adalah konsumen, member-member di bawah kita. Itu adalah market kita. Kenapa? Karena di Atomi ini kita diajak untuk membangun apa? Yang namanya auto-consumer. Nah, ini kita harus paham. Lalu bagaimana tidak hanya market itu begitu saja tidak, tetapi bagaimana kita mengembangkan market itu juga, ya, seperti itu. Kemudian paham produk itu tadi, ya, teman-teman. Jadi nonsen Anda akan sukses kalau Anda enggak pakai setiap hari semakin banyak. Coba teman-teman lihat itu di website Korea, ya, namanya perkembangan produk-produk baru itu setiap bulan pasti ada, ya kan, entah 1, 2 itu pasti ada. Nah, sekarang Anda kalau hanya pakai odol, sabun sikat gigi, sampo, ya kan, bagaimana Anda bisa bercerita dan menjangkau orang-orang yang memiliki ketertarikan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini penting sekali. Yang berikutnya adalah paham. Kalau Anda mau sukses, Anda harus paham tentang bisnis plan. Ya. Nah, untuk paham ini kesulitan yang paling besar saya rasa adalah orang-orang yang pernah menjalankan bisnis MLM atau networking yang lain. Ini akan kesulitan untuk memahami ini. Kenapa? Ketika dia tidak mau mengosongkan dirinya seperti Ika menjadi 0, ya,
kemudian benar-benar mempelajari ini, marketing plan ini, maka dia akan menyepelekan. Akhirnya apa? Ya itu tadi Ika bilang ya, nanti aku akan begini, begitu, begini, begitu. Wah ini gampang, ini aku tahu ini caranya. Akhirnya apa? Ketika buat, entah itu dia menjalankan atau merekrut orang banyak-banyak, member-member banyak, kemudian ternyata gabut semuanya, gabuk semuanya, nggak ada poin ya, atau dia buat naik mastership dengan harapan ketika dia sudah naik, dia punya kestabilan dan akan terus-terusan mendapatkan apa itu namanya penghasilan yang sama, stabil. Nah, ini karena apa? Karena dia tidak mau mengosongkan dirinya dan tidak mau memahami keunikan dari bisnis plan-nya Atomy. Nah, tiga hal ini yang saya rasa kunci dari bagaimana kita tidak gagal di Atomy. Nggak usah banyak-banyak, teman-teman. Ya, tidak usah banyak-banyak. Ini aja Anda pahami ya, bahwa Anda menjadi seorang pebisnis di Atomy, artinya Anda harus tahu bagaimana maintenance dari bisnis Anda ini. Ya, ketika Anda tidak tahu bagaimana Anda memelihara bisnis ini, maka yang terjadi entah itu stagnan, bahkan itu merosot. Ya, nah, jadi saya rasa kalau kita bicara tentang gagal itu amazing ya di Atomy ya, saya rasa itu memang Nah, tinggal konsep kesuksesan Anda itu seperti apa. Kalau misalnya seperti saya ya, seperti saya aja, contohnya saya aja ya. Saya diamond udah berapa lama ya kok nggak naik-naik ya. Ketika konsep saya berpikir ya, konsep berpikir saya bilang bahwa saya ini kok gagal ya, nggak bisa-bisa naik SRM, maka yang terjadi mungkin saya akan give up. Tetapi konsep di pikiran saya itu adalah saya harus mengikuti proses. Ya. Jadi ketika saya satu step, setiap hari satu step, satu hari satu step, saya naik, artinya saya sedang menuju pada kesuksesan saya. Dan saya bukan orang yang gagal, sekalipun mungkin DM saya itu lama, ya tidak naik-naik seperti itu. Jadi teman-teman tinggal ini konsep kesuksesan Anda seperti apa. Makanya saya selalu ya ini konsep kesuksesan buat saya ya. Setelah saya memahami bahwa kesuksesan itu identik dengan apa, itu adalah ketika saya kemudian membuat pemahaman bahwa sukses adalah ketika diri saya ini mampu melampaui diri saya kemarin. Misalnya kemarin saya hanya bisa bertemu satu orang untuk cerita Atomy. Lalu saya berjuang untuk hari ini saya bisa bertemu 2 orang dan saya bisa mendapatkan 2 orang, artinya saya sedang berproses menuju kepada kesuksesan saya. Dan ini bukan berarti bahwa saya ini sudah sukses juga, belum. Kenapa? Ketika saya sudah selesai, aku sudah sukses dengan 2 orang, tuh kemarin aku maunya ini 2, selesai, maka Anda tidak akan pernah sampai pada visi Anda. Ya, jadi proses menuju sukses inilah yang kita harus pahami bersama bahwa ini penting sekali untuk kita perjuangkan. Ya, konsepnya dulu yang benar, kemudian yang kedua, ketika Anda sudah tahu konsep dari kesuksesan Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda sudah tahu tentang bagaimana marketing plan, bagaimana tentang produk, bagaimana tentang cara merekrut atau mendapatkan member-member baru, mengenalkan Atomy seperti itu, Anda harus mampu maintenance. Ya, jadi ini yang sangat penting. Seperti seorang yang punya uang banyak ya,
dia kalau punya uang cepat sekali membangun, betul nggak? Ya, membangunnya itu cepat sekali. Sebuah misalnya punya mau mendirikan sebuah bangunan itu pasti cepat sekali. Tetapi bagaimana dia mempertahankan bangunan itu, bahkan sampai mengelola supaya bangunan itu mampu menghasilkan sesuatu, itu yang tidak mudah. Ya, jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Anda bangun, ya, jangan sia-siakan, ya. Seberapapun capaian Anda adalah bagaimana Anda melihat, ya, proses Anda menuju pada kesuksesan itu. Ya, itu dari saya. Nggak usah lama-lama ya. Saya kembalikan kepada Rini. Semoga jadi berkat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Amin. Semoga menjadi apa pegangan teman-teman supaya tidak gagal diatomi lah, ya, pastinya gitu ya. Terima kasih Mak Ida, Mak Ika sudah ngomong, sudah menyampaikan. Nah, kira-kira nanti sekalian saya mau tanya dari teman-teman, ada nggak dalam perjalanan teman-teman semuanya yang istilahnya dari awal Anda mulai sampai sekarang, entah mungkin berbeda-beda ya, kalau Kak saya mungkin dari 2018, ada yang mungkin baru bergabung setahun, ada yang sudah pernah merasa kayaknya aku nggak bisa sukses deh di Atomi. Ada yang pernah ngerasa gitu nggak? Kalau pernah ngerasa gitu boleh ketik angka 1 deh. Nggak usah malu, itu kan masih merasakan gitu loh, masih boleh coba nggak? Kok kayaknya susah gitu ya. Pak Sarwono pernah merasakan itu. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang lain? Nggak apa-apa, namanya juga kita pengen ini ya, pengen di sini tuh ketemu orang yang teman-teman yang mungkin lebih ngerasa ini ya, apa auranya sama, vibes-nya sama, frekuensinya sama, supaya akhirnya mungkin teman-teman yang pernah ngerasa itu, wah sekarang nggak ngerasa gitu lagi gitu loh. Oke, oke, ada yang terima kasih yang sudah mau berkata jujur di sini. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya mungkin yang disampaikan Bu Ika, Bu Ida itu mungkin dari sisi mereka mengapa sih orang bisa sukses, padahal sebenarnya semuanya sudah tersedia gitu ya. Sudah lengkap disediakan oleh Atomi. Bahkan Mr. Park pun itu membaca buku, bahkan dia mempelajari semua marketing plan yang ada di network marketing yang sebelumnya, dan dia mengambil yang terbaik diambil oleh beliau, tetapi tidak istilahnya tidak merugikan siapapun, tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan member partner, pebisnisnya, tidak merugikan apa partner partner seperti partner apa supplier dan lain-lain. Itu Mr. Park sudah sediakan itu semua, bahkan untuk support system buat kita pun itu semua sudah disediakan oleh Atomi gitu loh. Itu udah lengkap banget. Nah, kembali mengapa kok masih ada orang-orang yang mungkin ngerasa bukan merasa, orang-orang yang sudah gagal dalam arti mereka out ya. Yang pertama Bapak Ibu, di Atomi itu titiknya sama, finishnya sama. Kalau kita lari maraton, kita ikut lomba lari maraton, finishnya sama, tapi nyampainya mungkin berbeda. Ada yang duluan, ada yang kita istilahnya masih berusaha berlari, istirahat bentar, berusaha berlari, istirahat bentar, ngambil minum, dan lain-lain. Tapi titiknya sama, cuma di situ, nggak berubah kemana-mana. Itu diatomis seperti itu. Jadi, kalau ada yang gagal, berarti dia memutuskan berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Karena apa? Finishnya sama semua. Finishnya di Atomi itu semua sama. Kalau Anda gagal, berarti Anda memutuskan berhenti di tengah jalan ya, bukan istilahnya Anda ya udahlah, saya masih lelah, pengen istirahat bentar kayak gitu ya. Tetapi dia sudah memutuskan untuk berhenti. Nah, di namanya satu bisnis berarti Anda kalau sudah berhenti, namanya bisnis Bapak Ibu, ada nggak sih yang no risk? Ada nggak sih yang tidak ada risikonya? Kalau misalnya ada, boleh dong kasih tahu kami gitu ya. Istilahnya kalau misalnya kasih tahu saya, bisnis apa yang tanpa resiko, dalam arti nggak perlu ngeluarin duit dulu, tapi istilahnya kita bisa mendapatkan passive income atau income yang
luar biasa seperti itu ya. Kalau namanya bisnis pasti semua ada risikonya. Tapi di Atomi ini kita bilang no risk itu karena apa? Kita pertama ya sudah disampaikan Bu Ika, Bu Ida, semua paham tentang apa sih produknya, paham tentang perusahaannya, paham tentang marketing plan-nya, paham tentang sistem bisnis dan lain-lainnya. Itu Anda udah paham semua. Tetapi kenapa orang akhirnya berhenti di tengah jalan? Yang pertama kemungkinan itu adalah dia memandang Atomi ini tidak sesuai seperti apa yang dibayangkan. Tidak sesuai ekspektasi mereka di awal. Terus terang, kalau misalnya lihat saya nggak ikut openingnya Atomi yang sampai duduk di lantai-lantai itu ya, mungkin Bu Ika yang tahu ya. Dari ribuan orang yang hadir waktu itu, kalau nggak salah 4.300 ya Bu Ika ya. Nah, dari orang 4.300 yang sampai saat ini ada, itu mungkin nggak banyak kalau menurut saya ya. Karena apa? Waktu saya pertama kali ikut workshop Atomi, ikut Success Academy Atomi, ternyata sampai 5 tahun ketemunya siapa lagi ya Bu Ika, ketemunya Bu Ida, ketemunya Bu Teli, Pak Boas, Bu Ria, orang-orang yang istilahnya ya, yang itu yang bertahan sampai sekarang. Tetapi banyak sekali leader-leader yang saya pertama lihat, wih gila DM, wih gila sudah SM, wih gila sudah ini, maksudnya mereka udah yang gila duluan. Kadang saya merasa saya aja waktu itu SM aja belum susahnya banget, tapi ngelihat mereka istilahnya sudah duluan. Dan saya ingat sekali workshop pertama saya Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada HQ Korea, Mr. Alex Lee, mengapa sangat ini ya di diri saya, maksudnya sangat nempel banget gitu loh, karena ibu-ibu itu bilang begini, waktu itu untuk buka center kan syaratnya pertama 700.000 PV aja bisa buka center, tetapi ternyata kan ada syarat setahun harus 3 kali SM. Dan saya sih cuman dengerin aja, karena saya masih nggak ngerti apa-apa. Orang bener-bener yang nggak kenal siapapun, saya ikut workshop tuh saya nggak kenal siapapun, tetapi ada ibu-ibu yang bertanya, Mister, ini saya ini sudah SM 1 kali sudah habis-habisan, udah keluar duit ratusan juta, kenapa sekarang masih syaratnya ditambah lagi SM kedua dan SM ketiga? Dan itu berarti saya harus mengeluarkan uang ratusan juta lagi. Saya tuh sampai mikir dalam hati saya, emang di Atomi harus keluar duit segitu ya? Kalau harus keluar duit segitu berarti saya nggak bisa dong jalanin Atomi. Lah, akhirnya ibu itu juga akhirnya hilang juga sih, saya nggak tahu kemana sih akhirnya lah. Karena pertama mungkin apa yang dijelaskan oleh sponsor mereka tidak sesuai ekspektasinya dia. Jadi istilahnya mungkin dibilang bahwa kamu siapin duit segini nanti kamu bisa jadi SM, kamu buka EC nanti mungkin dengan penghasilanmu SM dengan buka EC bisa dapat segini, mungkin loh, saya nggak tahu karena saya juga nggak bertanya, karena saya benar-benar tidak kenal siapapun di sana. Dan itu yang mungkin jadi alasan mereka pertama tidak sesuai ekspektasi. Ada yang orang akhirnya mengejar mastership sampai Diamond Master, ada yang mengejar istilahnya, saya nggak tahu sih sampai SRM ada apa enggak, cuman maksudnya mereka mengejar mastership, tapi akhirnya sekarang juga udah tenggelam, hilang entah kemana. Kalau dulu 4 orang SRM di awal, itu kayaknya yang masih ada sekarang, itu kayaknya tinggal 2 kah? Ika, Wida, kayaknya dari 4 yang ini di awal, saya yang 2 pasti udah nggak pernah lihat. Kalau yang 1 Bulaniang saya masih sering lihat, sering hadir di seminar. Satu lagi Bu Mimi ya, Bu Mimi yang dulu selalu muncul di setiap kali profil perusahaan ada. Yang 2 lagi saya nggak tahu. Jadi istilahnya entah apa yang membuat mereka di awal dan dijanjikan apa itu mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka. Yang kedua, menurut saya keyakinan mereka terhadap Atomi itu enggak full 1000%. Jadi istilahnya kurang keyakinan tentang Atomi. Karena apa? Kita udah tahu bahwa semua yang Atomi itu istilahnya semuanya baik, produknya baik. Dia tahu produknya
bagus sekali, tetapi pada waktu ditawarin orang lain, ada MLM baru kah, atau ada bisnis baru yang lain kah, dan dia bisa mendapatkan income yang lebih besar daripada Atomy, dia pindah ke sana. Menurut Anda logis nggak? Padahal dia masih pakai produknya. Bilang produk Atomy bagus, pokoknya bagus, tetapi tetap tergiur dengan hal yang lain. Lah, hal yang lain ini istilahnya yang membuat dia akhirnya ya udah aku jalanin ini dan sana gitu ya. Tapi di sana dapat aktif income-nya, yang di sini dapat pasif income-nya. Mungkin seperti itu. Harapannya dengan menjalani 2 perahu bisa sukses. Itu nggak pernah bisa. Saya ingat banget Bu Ika mungkin pernah nyampaikan ya, orang tidak akan pernah bisa sukses di 2 kapal, istilahnya seperti itu. Mungkin ya Bu Ika nanti bisa ditambahkan ya. Karena istilahnya Anda menjalankan kalau udah nggak fokus, ya namanya beda dengan mungkin Anda udah memang punya pekerjaan, employee, dan Anda mau menjalankan Atomy untuk masa depan Anda di passive income. Tetapi pada waktu Anda sudah fokus di Atomy, lalu Anda menjalankan bisnis yang lain dengan iming-iming adalah itu income yang lain, Anda bisa sukses di sini, enggak apa-apa tetap di Atomy, tapi kamu jalankan ini, itu nggak akan bisa sukses. Karena Anda keyakinan Anda aja terhadap Atomy ini nggak 1000% gitu loh. Berbeda mungkin dengan saya, Bu Ika, Bu Ida, kalau ditawarin orang lain, produk lain, MLM lain, kalau saya udah pasti, kamu mau ngomong produkmu sebagus apapun, saya nggak akan pindah. Kamu mau bilang bisnismu sebagus apapun, saya tidak akan jalankan. Berbeda kalau misalnya akhirnya saya menjalankan investasi, mungkin beli rumah nih, jual beli rumah lah, ke depannya, mungkin siapa tahu dari 1 villa menjadi 2 villa, 3 villa kita jual beli, mungkin ya kita nggak tahu ya. Tetapi kalau sudah namanya bisnisnya sama, Anda harus cari orang, Anda harus istilahnya mengenalkan bisnis ke orang lain dan mengajak orang lain menjalankan bisnis yang lain, menurut saya nggak akan bisa fokus kok. Istilahnya ya karena Anda nggak punya keyakinan apapun terhadap Atomy. Itu menurut saya ya itu kunci kegagalan Anda yang kedua. Yang ketiga adalah Anda nggak punya motivasi yang kuat. Dalam arti udah ngomong bolak-balik lah namanya ngomong motivasi yang kuat. Selain motivasi Anda harus disiplin, konsisten, Anda harus punya komitmen, ya itu yang harus dijalankan. Kalau misalnya Anda nggak punya itu semua, dalam arti Anda motivasinya nggak punya, Anda komitmennya nggak punya, itu 2 langkah pertama step to success loh. Itu Anda nggak punya, ya pasti Anda akan gagal di Atomy sih. Karena finishnya nggak kemana-mana loh. Imperial Master tuh nggak kemana-mana, nggak bisa bergeser. Dalam arti, nggak enak yang udah 5 tahun jalan duluan, pasti sukses duluan. Enggak kok. Malah mungkin banyak orang yang mungkin bergabungnya baru setahun 2 tahun lebih sukses dari kami. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tetapi setiap orang, ya itu tadi Bu Ida bilang, lihat prosesnya. Bukan lihat hasil akhirnya. Kalau kita mau niru hasil akhirnya, kita mau mencontoh hasil akhirnya tanpa melihat prosesnya, itu nggak akan bisa Anda sukses. Kalau saya biasanya selalu melihat di global success itu ya, kalau melihat orang-orang yang misalnya kayak Imperial Master nih, ya ini yang bulan 4 mau datang ya, Imperial Master Kim Yoon Suk ini, yang memulai Atomy aja udah usia 60-an gitu loh ya. Istilahnya 60 ini udah nenek-nenek, yang kalau orang bilang, tante gaptek, oma ini gaptek gitu. Biasanya 60-an kan selalu menuakan diri sendiri dan selalu bilang gaptek. Tetapi IM Kim Yoon Suk ini bisa sampai Imperial Master loh. Dan dia bisa meraih cita-citanya yang dulu pengen jadi model, nggak bisa, sekarang bisa jadi model loh gitu loh. Jadi lihatlah mungkin orang-orang yang kadang orang kok kayak gitu aja bisa sukses ya di Atomy ya. Yang nenek-nenek kemarin itu yang disampaikan fotonya pernah Mr. Park juga pernah sampaikan nenek yang memulai Atomy di usia 68 tahun bisa mencapai Royal Master di usia 75 tahun dan mencapai crown ya itu ya di usia 81 tahun dan dia pun terkena kanker payudara, itu bisa loh. Kenapa Anda bilang Anda gagal? Karena Anda memutuskan
berhenti di tengah jalan. Selama Anda tidak memutuskan berhenti di tengah jalan, di tengah Anda perjalanan Anda nggak akan gagal kok di Atomi. Terima kasih. Mungkin 3 hal itu kalau dari saya ya kira-kira kenapa orang bisa gagal di Atomi. Padahal ini adalah bisnis 100 tahun ke depan. Dan saya sering kali mendapat curhatan, kira-kira aku megang Atomi ini worth it nggak sih? Kira-kira masih bisa berjalan sampai 100 tahun ke depan nggak sih? Pertanyaan itu banyak sekali Bapak Ibu, dan kira-kira padahal aku tuh rasanya sudah melakukan semuanya yang sudah harus aku lakukan, tetapi kok aku masih di sini terus. Rasanya aku nggak enak sama partnerku. Ada teman-teman akhirnya yang cerita seperti itu. Kembali ke Anda punya keyakinan terhadap Atomi enggak? Yang kedua, Anda punya motivasi yang kuat enggak untuk tetap jalanin ini dan melihat bahwa kalau Anda udah punya keyakinan bahwa Atom ini bisnis sampai 100 tahun ke depan, seperti yang disampaikan Imperial Master Idoku, Anda pasti sukses kok. Selama Anda tidak berhenti di tengah jalan. Oke. Terima kasih. Itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing tentang perjalanannya. Aduh, rasanya pernah merasakan di titik terberat ya. Mungkin boleh sharing. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menjawab angka 1. Ini buat Hasanuddin Zulbar. Kalau saya tidak pernah merasakan seperti itu. Hanya lingkungan atau keluarga yang terus merasa saya tidak bisa sukses di bisnis ini. Gimana nih kalau keluarga malah meremehkan? Ika mungkin mau menjawab. Bu Ida. Iya, selamat malam. Siapa tadi, Rin? Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, satu prinsip yang harus kita pegang ya, kalau saya ya. Intinya gini, satu statement yang benar-benar kita pegang. Kalau bagi saya, siapapun boleh meragukan saya, tapi saya tidak boleh meragukan diri saya sendiri. Paham ya maksud saya ya? Jadi kenapa? Orang lain ya, orang lain ini bukan hanya teman, tapi terdekat kita ya, keluarga kita, mereka meragukan kita. Enggak masalah. Siapapun boleh meragukan kita. Yang penting kita jangan pernah meragukan diri kita sendiri. Jadi Bapak sendiri sudah tepat sekali bahwa Bapak tidak pernah merasakan itu, hanya keluarga terdekat. Nah, kalau kita tidak merasakan seperti itu, kita harus imbangi dengan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita mampu dan kita bisa menjadi orang yang menopang keluarga kita ya. Jadi jangan enggak sih, gue nggak merasa begitu, tapi kita nggak lakukan optimal ya kan, itu akan membuat tanpa jawaban yang dari mulut kita, tapi itu adalah mengiyakan ke lingkungan kita bahwa memang kita nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada kemajuan apapun ya, kita nggak melakukan lebih. Jadi siapapun yang melakukan kita boleh-boleh aja, asal kita jangan melakukan diri kita ya. Terus berusaha yang terbaik, terus belajar. Setiap hari yang terbaik itu adalah suatu kemenangan, kata Bu Ida. Nah itu ya, itu yang harus kita lakukan. Jangan menang gagal. Besok lawan terbaik. Besok lagi kurang mood besok aja gue bayar utangnya. Jangan ya. Itu ada Pak Hasanuddin on cam kayaknya. Gimana Pak? Sudah lebih yakin nih? Siap Bu, terima kasih motivasinya. Semangat Pak Hasanuddin. Malah Terima harusnya kasih. keluarga itu jadi motivasi Bapak sih. Dalam arti Bapak merasa dianggap nggak sukses, ya malah harus makin yakin bisa membuktikan. Karena saya berjuang tuh karena untuk keluarga saya. Saya berjuang untuk Dengan cara pelan-pelan kayaknya sudah berubah menjadi entah perasaan kayak pokoknya tunggu saja, pokoknya saya akan buktikan, tunggu, pokoknya jadi perasaan begitu. Terima kasih Bu motivasinya. Iya, makasih Pak. Nah, ini ada leader-leader nih, ada yang mau sharing nggak? Ayo, silahkan.
Mari sharing. Saya boleh, Bu. Boleh Bu Kristi, silakan. Iya, Bu. Saya itu gini ya. Apa mitra saya itu ya memang sudah hampir 1000-an ya, kurang dikit. Kadang kala saya itu ini, kenapa ya member-memberku kok jadi sudah warnanya merah gitu. Saya udah kejar-kejar, Bapak mau lanjut enggak di membernya ini diperpanjang gitu, dicuekin gitu. Atau kalau enggak saya bantu kayak gitu. Kadang yang masih dicuekin itu yang membuat saya tuh kok begini yo. Saya ya sebelum-sebelumnya sih dijawab-jawab ya. Sekarang ya bulan-bulan ini itu ya ada dijawab, nanti saya akhir bulan saya mau belanja Bu, saya perpanjang. Tapi halo selamat pagi gitu kok diemin kayak gitu tuh. Yang kadang kala dan itu juga dialami oleh mitra-mitra saya juga Bu. Jadi banyak sekali yang merah-merah gitu. Terus pada berjatuhan jadi TL-TL begitu. Itu yang saya membuat ragu. Sementara saya mencari member-member itu, dulu saya lewat ini IG, saya prospecting, saya ngiklan gitu. Lama-lama ya juga yang ikut-ikut di kelas itu sedikit gitu ya. Kemudian saya lewat TikTok, ya akhir-akhir ini ya beberapa pada join-join begitu. Dan juga yang belanja itu ya suka ya orangnya itu saja begitu loh. Kadang-kadang sudah saya bantu untuk perpanjang gitu walaupun saya hanya belanja sabun cuci tangan 50.000 itu, tapi ya janji untuk belanja kadang-kala gitu ya tapi tetap saja nggak belanja Bu. Itu yang membuat saya itu saya harus seleksi bagaimana ya, katanya 4 orang yang aktif itu dikembangkan begitu ya Bu ya, benar atau enggak? Yang paling aktif paling tidak 4 orang kanan kiri begitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu Kristi. Bu Kristi udah berapa lama ya? Saya ya 1 tahun lebih sedikit, ya belum ada 1,5 sih. Saya udah pairing 4 kali yang skor 15 Bu, yang dapat sekitar 700 berapa gitu loh Bu. Oh, luar. Dari awal saya skor 15, 4 kali. Ini sudah mau pairing lagi, belum ada, baru beberapa hari itu sudah mau mendekati 300 gitu. Kanan kiri hampir imbang Bu. Oke, Gitu. siap Kristi. Ya. Ini di kolom chat ada tambahan Pak Sarwono. Sama posisinya Bu. Oke, ya. Eh, Oke, mungkin saya ini dikit ya Bu. Untuk menambahkan member baru itu istilahnya memang semua itu kalau kita mau ngomong sebagai nambah member aja mungkin mudah. Terus terang di awal itu dulu Atomi Indonesia member yang bergabung itu 500 ribuan. Kenapa sekarang tinggal 390.000? Itu karena banyak yang merah, banyak yang mati. Karena apa? Pertama, mereka banyak mendaftarkan orang, istilahnya, ayo ada Atomi, member gratis, udah daftar aja, kasih KTP, daftar. Dan dulu nomor HP, email, itu terus terang bisa pakai ID sponsor, ya kan? Dulu jadi istilahnya orang mau daftar mudah sekali. Yang kedua, mereka tidak dapat edukasi sama sekali. Yang mengajak nggak ngerti tentang Atomi, jadi akhirnya yang diajak pun ya nggak ngerti tentang Atomi. Itu banyak sekali yang terjadi. Jadi istilahnya mereka benar-benar yang cuman asal didaftarkan, bahkan didaftarkan pun aja nggak sadar kalau pernah didaftarkan, misalnya gitu loh. Nah itu pernah terjadi seperti itu. Nah mungkin Bu Kristi dari member-membernya yang istilahnya sudah terdaftar hampir 1000 ini, kira-kira yang benar-benar mengerti tentang Atomi seperti Bu Kristi berapa orang? Atau mereka hanya sekedar Kansamer atau auto Kansamer aja? Nah, Yang aktif itu ya di kanan kiri sebagai pokok gitu ya, sebagai plan itu ya ada 4 orang Bu. Itu sudah pada cabang-cabang dan aktif gitu ada kanan kiri ada. Cuma yang membuat saya jengkel itu loh, yang ya awalnya ya kenal saya kan, saya dulu orang MB ya Bu ya, jujur saya orang MB. Itu pada ikut saya pindah gitu. Terus dia juga punya member gitu. Terus saya dari prospecting sendiri, saya lewat iklan tuh ya banyak yang join gitu. Itu kok terus diem gitu loh. Ya saya bantuin. Oh ya Bu, saya perpanjang. Saya bantuin belanja 50.000
yang cuci tangan itu loh Bu. Ya, Katanya mau belanja, tapi ya terus diem lagi, diem lagi. Wah kalau kayak gini percuma ya saya belanjain lewat akun-akun mitra percuma, gitu. percuma. Karena Percuma mereka gitu loh Bu. Saya kayak mubazir gitu. Apakah saya hanya untuk yang akun-akun aktif saja ya Bu yang dibantu ya? Kalau caranya gitu ikhlasin aja atau gimana ya Bu? Kalau saya Bu, dulu saya kayak gitu. Saya Iya, bantu banyak orang untuk udah mau mati saya belanjakan, udah mau mati saya belanjakan. Dulu saya seperti itu supaya istilahnya apalagi saya kenal. iya. Tetapi sekarang saya istilahnya PV Merdeka ini kalau misalnya memang saya punya PV Merdeka, saya pasti bantu ke partner yang memang dia jalan. Buat apa saya ngisiin orang-orang yang istilahnya mereka aja nggak jelas tentang atomi gitu loh. Lah mungkin Bu Kristi pada waktu punya prospecting yang dari seperti TikTok, FB, medsos dan lain-lain itu lebih follow up-nya mungkin Bu Kristi yang kurang. Jadi dalam arti setelah kita mendaftarkan mereka jadi member itu harus ada follow up yang istilahnya harus dilakukan gitu loh. Karena apa follow up-nya itu ya dari segi mereka kenal tentang atomi itu apa, produknya lah itu semua itu harus benar-benar yang mereka ngerti, nggak cuma sekedar oh ya udah produknya ini kamu belanja oh kalau nggak ngerti tanya saya mereka nggak akan tanya kayak gitu sih. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi kalau mau bantu pun ya seleksinya dari partner bisnis kita atau leader kita itu ya mereka masuk ke dalam sistem nggak? Misalnya ibu posisi di mana Ibu Kristi ya? Saya itu kan di Bintaro, Tangerang Selatan, Bu. Oh berarti selalu Saya BPS, eh, S atau ikut SA. Buria, saya pindah di Kebon Jeruk untuk pelatihannya, ikut Buria yang di Puri Kembangan itu, Kedoya itu karena deket. Karena kan saya Bintaro, Tangerang Selatan itu perbatasan antara Jakarta Barat, Jakarta Selatan itu deket banget, Bu. Jadi Ya, saya pindah dulu di Kebon Jeruk yang Kemanggisan, terus saya pindah di Buria. ya, Buria Kedoya itu deket rumah saya. Itu Bu, ya. iya, Terus hadir saya dalam sistem Bu, dalam arti ada pelatihan di EC, ada seminar, ada SA ajak partnernya. Nah, partner-partner ini istilahnya orang-orang yang bisa disaring untuk menjadi apakah dia akan menjadi partner bisnis Anda, seorang leader Anda, atau cuma sekedar yang ya udahlah kalau atukan summer mereka mau diajak ngotot sampai ke ODS pun nggak akan mau gitu loh lah. Saringannya itu adalah orang-orang yang memang mau bersama Anda untuk mengikuti support sistem atomi. Ya, itu Ibu bisa tahu siapa leader-leader di bawah situ lah. Itu yang Ibu kembangkan. Kalau yang auto-autokan summer ya udah selama istilahnya mereka masih pakai produknya dan menjadi pecinta produk ya biarkan mereka tetap menjadi autokan summer. Seperti kita tahu ya orang jadikan summer atau menjadi autokan summer atau partner bisnis atau jadi leader itu kan semua ada ininya, ada level-levelnya sih. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin Bu Ika, Bu Ida mau menambahkankah masalah-masalah yang begini? Ya, cukup. Ya, cukup sama ya. Ya, oke. Semangat ya Bu Kristi. Terus gali lagi, baik Bu. lagi. Saya untuk SA memang belum bisa Bu, karena saya masih kerja aktif toh Bu. Kalau saya izin-izin gitu ya juga kena teguran kan di dunia pendidikan. Jadi saya kadang-kadang ditegur kepala sekolah gitu loh. Jadi saya belum bisa untuk ikut untuk fokus gitu, belum bisa. Sabtunya bisa hadir, Bu, soalnya kan Iya, itu. Iya ngajar Bu. apa-apa. Bisa ditonton ulang Bu SA itu di materinya di CH Atomi. Terima kasih Bu Kristi, Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih supportnya. Terjawab juga ya, soalnya kayaknya sama nih. Iya Bu, Pak Endang Aryadi ya. Ya, mantap Bu Kristi curhatnya untuk pembelajaran saya yang baru pemula. Buat teman-teman nggak apa-apa, istilahnya semua itu jalannya kami juga pernah melalui seperti itu gitu loh. Saya pun juga pernah di posisi seperti itu. Istilahnya pairing saya itu 3 bulan pertama, 2 bulan pertama itu pairing cuma 5 kali, dan setelah itu cuma pairing 1 kali, 2 kali, mentok 2019 itu saya pairing cuma 4 kali. Tetapi
selama saya akhirnya tahu tujuan saya, selama saya akhirnya tahu motivasi saya jalankan dengan konsisten, saya jalankan dengan disiplin, akhirnya setelah saya tahu motivasi kuat saya, akhirnya saya bisa pairing 9 kali dalam 1 bulan. Itu istilahnya setelah saya menemukan motivasinya mengapa saya jalankan bisnis ini. Pada waktu saya nggak menemukan motivasinya, ya sudah wes, pairing sebulan sekali aja, sebulan 2 kali nggak bingung gitu loh. Tetapi buat akhirnya pada waktu saya akhirnya sudah menemukan kenapa why-nya saya, kenapa harus jalankan Atomi, akhirnya langsung setelah saya menulis buku live skenario itu bulan depannya saya langsung pairing 9 kali. Itu karena apa? Karena saya udah membuat bahwa saya kalau nggak pairing 9 kali, orang-orang yang saya cintai ini nggak bisa makan. Istilahnya sampai seperti itu gitu loh. Ya, itu kembali ke motivasi kuat Bapak Ibu ya, supaya kalau ngerasa capeknya, ngerasa ditolaknya, ngerasa kok sudah dijabri, nggak dicuekin, ya kembali ke motivasi kuat Bapak Ibu. Oke, masih adakah mungkin dari leader atau member? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Bu Teli, mau menyampaikankah? Ya. Selamat malam, Ibu Rini, Bu Ida, Bu Maria Francisca. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Baiklah dari saya, quotes yang dibawakan tadi ini adalah salah satu quotes favorit saya ya. Jika kita gagal dalam bisnis Atomi, ini adalah suatu mujizat atau keajaiban. Ini benar-benar quotes yang sangat menantang bagi saya. Sehingga quotes ini juga adalah salah satu hal yang membuat saya ini kok bisa ya ada perusahaan yang orang yang sudah sukses di situ bisa berbicara seperti itu gitu. Dan akhirnya saya memang benar-benar mempelajari tentang Atomi ini, dan ternyata semakin saya pelajari, semakin tidak ada cacatnya Atomi ini, gitu. Dan saya lihat bahwa kalau memang benar saya mau fokus, saya pasti sukses. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya melihat banyak orang yang berhenti gitu, ataupun merasa bahwa bisnis ini susah. Kalau saya bilang sih, itu yang pertama karena why-nya mungkin kurang jelas ya. Kalau saya pribadi, kenapa saya benar-benar mati-matian di Atomi ini? Karena bagi saya nggak ada jalan lagi, teman-teman. Ini adalah satu-satunya bisnis yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya lagi. Sehingga mau atau tidak mau, susah atau senang, saya tetap harus mati-matian di bisnis ini. Karena why saya benar-benar sudah sangat jelas. Nah, teman-teman, dalam perjalanan 6 tahun bersama Atomi, saya mungkin adalah salah satu orang yang berjuang dari awal. Saya adalah salah satu orang yang merintis dan menabur benih di mana-mana gitu. Dan teman-teman, memang Atomi ini adalah bisnis satu-satunya yang membuat saya banyak menangis, teman-teman. Karena belum pernah ada bisnis ketika saya dagang ataupun saya menjalankan bisnis yang lain yang membuat saya gara-gara bisnis ini saya menangis gitu. Saya terharu. Saya nggak pernah, teman-teman. Atomi ini satu-satunya bisnis yang ketika saya menjalankan ini dengan benar, dengan fokus, saya sering menangis. Kenapa menangis? Karena saya melihat bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar dari hati. Kalau saya hatinya agak sedikit aneh atau ada sesuatu, saya bisnisnya kurang jalan, teman-teman. Tetapi kalau hati saya bawa lebih positif, saya bawa lebih banyak menerima, bisnis ini jalan, teman-teman. Dan teman-teman semuanya, dari 6 tahun ini, saya menjalankan, saya melihat banyak orang, kenapa orang bilang bahwa mereka tidak bisa sukses di sini. Yang pertama adalah takut ketika datang dalam STP atau pergi home party.
mereka takut ditolak atau ketika menawarkan kepada orang-orang atau menjelaskan tentang manfaat produk atau sistem Atomi, yang ada di hati itu sudah takut duluan. Takut jangan-jangan, aduh saya ketika menjelaskan kepada teman, jangan-jangan dia nggak terima saya. Atau ketika ada orang yang sedikit saja bilang bahwa, aduh ntar ya saya cari waktu dulu atau apa. Kita sudah down gitu. Sehingga akhirnya semangat kita juga pun itu jadi down juga. Nah, kalau saya, teman-teman, ketika terjadi hal seperti itu, saya langsung cari sponsor ataupun teman yang masuk ke sistem, yang benar-benar nyolok ke sistem. Saya konsultasi, saya lagi mengalami ini. Bagaimana ya caranya? Bagaimana saya menabrak, saya keluar atau mengambil hal yang kelihatannya ini sebenarnya ada peluang gitu. Saya cari solusi, teman-teman. Dan akhirnya hal-hal positif yang masuk inilah yang menjadi jalan untuk saya bisa menerobos gitu. Terus teman-teman, yang saya lihat juga, ketika orang merasa bahwa bisnis ini tidak bisa membawa sukses, itu karena mindsetnya jual dulu kepada orang lain, baru jual ke diri sendiri. Nah, itu juga kalau saya lihat teman-teman selama ini ya, 6 tahun, itu yang bisa membuat kita tidak sukses gitu. Karena kita sendiri baru pakai 1-2 macam, tapi kita sudah menawarkan 10-20 macam kepada orang lain. Akhirnya ketika ditolak, ketika orang berbicara negatif tentang Atomi, kita jadi down dan akhirnya kita merasa bahwa bisnis ini tidak akan membawa kita pada kesuksesan. Dan teman-teman, nggak usah cepat-cepat mau naik mastership. Karena naik mastership ini tidak menjamin kita bisa sukses di Atomi. Kuatkan dulu, benar-benar buat jaringan kita kuat dulu, maka mastership ini akan mengikuti. Mastership pasti akan terjadi ketika jaringan kita sudah kuat. Karena kalau mungkin saat ini kita bisa untuk tutup poin atau kita bisa belanja sendiri. Itu pasti hanya sesaat, teman-teman. Sedangkan bisnis ini adalah bisnis yang panjang. Bisnis ratusan tahun. Kalau kita mau beli terus-menerus sampai seberapa banyak kemampuan kita gitu. Maka customer atau auto konsumen ini itu yang paling penting. Dan teman-teman, ketika mengalami penolakan atau ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan, teman-teman semuanya mari untuk selalu menjaga mindset kita. Mindset ini penting banget teman-teman. Karena kalau kita punya mindset dan seperti saya, gantungan saya di Atomi ini istilahnya udah nggak ada yang lain gitu. Sehingga saya benar-benar menggantungkan harapan saya di Atomi. Maka ketika saya merasa bahwa saya mau down, saya mau hampir-hampir tidak mau menjalankan, saya langsung ingat bahwa nggak ada harapan. Ini Atomi adalah satu-satunya harapan bagi saya gitu. Jadi akhirnya lama-kelamaan akhirnya saya semangat lagi, saya dengar lagi video-video gitu. Saya berkonsultasi lagi dengan teman-teman, apalagi teman-teman 4 Darah ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Ketika kita bercerita, ketika kita bertanya, mereka dengan cepat akan menjawab gitu. Jadi teman-teman semua udah ada di masa enak. Nggak seperti kita dulu, mau bertanya, nggak tahu bertanya ke siapa. Sponsor juga, kalau saya sponsor orang Korea, jadi saya paling nanyanya ke suami gitu. Nanti suami yang nanya ke sponsor gitu. Jadi banyak kendala kalau kita dulu. Kalau sekarang udah nggak ada kendala, semua tinggal lihat di Google. Dulu mau lihat di Google bahasa Korea, mau lihat di Google bahasa Inggris. Sehingga banyak sekali kendala. Tetapi kenapa sampai saat ini kami masih berdiri di sini, di Atomi? Itu karena semuanya Atomi itu sudah jelas sampai ke depan. Jadi teman-teman patut untuk memperjuangkan bisnis ini. Oke, terima kasih Bu Rini, Bu Ida, Bu Maria Francisca, terima kasih.
Terima kasih sharingnya Ibu Teli. Orang yang saya masih ingat masih ada dari awal sampai sekarang. Nggak berhenti di tengah jalan. Banyak ya Bu Teli yang udah nggak hilang tak berbekas. Terima kasih Bu Teli. Yaitu dari sisinya Bu Teli bahwa kalau kita gagal di Atomi itu ya karena memang mindsetnya yang Bapak Ibu mungkin selalu belum tepat, belum di mindsetnya itu harus dijaga benar-benar. Itu jangan takut tolak ya. Terus habis itu ya kekuatan dari impian kita itu ya yang kita bisa pegang terus sih ya seharusnya Bu Teli. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin sudahkah Bu Ida, Bu Ika? Bu Ika besok mau berangkat soalnya. Berangkat kemana? Nggak tahu. Sudah cukup kayaknya, Rin. Oke, siap. Terima kasih banyak. Semoga bisa membantu teman-teman. Kalau yang tadi mengetik angka 1, cari kembali why Anda, yakinlah, paham-pahamlah tentang Atomi, seberapa bagusnya Atomi ini, seberapa sudah dibuat oleh chairman kita itu sebegitu luar biasanya. Dan kalau Anda punya keyakinan, Anda terus lanjutkan, jangan sampai berhenti di tengah jalan atau tergiur dengan iming-iming yang lain yang membuat Anda akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena Atomi ini adalah kalau Anda tahu ini bisnis masa depan memang yang sangat luar biasa ya. Bisa 1 M per bulan, 500 juta sampai 1 M per bulan itu kalau Anda bilang ini bisnis yang ya udah pokoknya pairing, puji Tuhan nggak pairing ya sudah, ya Anda nggak akan bisa mencapai di sana. Oke, kita tutup ya hari ini dengan pembacaan moto perusahaan Atomi ya. Yuk, buka mic-nya. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, keyakinan, dengan kerendahan hati. Ayo Bisa. teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya.